itu kekuasaannya tidak terlihat, tapi sebenarnya dia itu sudah kekuasaan itu berjalan dengan halus gitu loh. Meskipun nggak secara langsung bahwa ini kalian harus buat koperasi dan lain, tetapi melalui mekanisme-mekanisme itu gitu. Dan juga di Desa Mutihan ya, yang paling unik menurut saya dalam temuan saya, ketika soal ini, kalau koperasi kan itu kan ada ADART-nya ya, di ADART-nya itu. Nah, di ADART-nya itu ternyata itu dibuat bukan oleh anggota, bukan oleh lembaga koperasi itu sendiri, tetapi itu langsung dari ini, siapa sih yang mengesahkan untuk berbadan hukum itu ya? Dari intinya itu langsung satu paket dengan pengesahan berbadan hukumnya itu. Ya mungkin itu sih dari saya ya. Kalau kita juga menanyakan soal siapa yang diuntungkan, tentu saja ya bukan desa semestinya. Karena kan kenapa sih harus bangun koperasi gitu? Kenapa enggak ini aja BUMDes aja gitu yang dikembangkan? Kenapa kita harus membangun lembaga baru gitu? Jadi secara keseluruhan kalau bagi saya itu ya siapa yang diuntungkan ya bukan desa itu sendiri. Karena pun juga dana desanya udah 75% dipangkas sehingga nantinya juga nggak ada kegiatan sama sekali terhadap desa untuk menjalankan kewenangannya itu sendiri juga. Jadi secara otomatis sebenarnya ini bukan alat pemberdayaan dan lain-lain. Karena kan nanti akan menjalankan ekonomi dan lain-lain itu ya, memotong mata rantai. Di hasil temuan saya, mereka itu kendalanya itu di modal. Bayangkan saja di sana kan dia itu pakai usaha gabah. Sedangkan dana simpanan pokok dan simpanan wajibnya itu hanya sekitar 8 juta. Untuk menyerap 2 orang petani saja itu udah kewalahan. Bagaimana untuk memotong mata rantai ini, tengkulak gitu. Jadi ya cukup aneh juga sebenarnya KDMP ini. Untuk dalihnya untuk mensejahterakan, tapi praktik di lapangannya itu ya apa? Pada akhirnya kan memang sih negara itu memiliki niat baik, tapi caranya salah gitu. Dan kalau ngomongin hasil ya pasti hasilnya akan gagal. Dan ini bahkan berdampak buruk terhadap desa itu sendiri. Karena yang awalnya 1 M itu hanya menjadi 300 juta. Sehingga untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang berdasarkan kewenangan berskala lokal itu, ya apa? Kecuali desa mensiasati aja dengan mematok anggaran seminim mungkin misalkan. Mungkin itu sih ya dari saya ya. Nanti kita lanjut diskusi aja lah gitu. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa sekali, terima kasih kepada Bung David telah menunjukkan kepada kita bagaimana kuasa itu bekerja secara halus melalui program-program seperti KDMP. Perspektif ini sangat penting untuk kader GMNI. Dan untuk melengkapi, kita akan masuk ke aspek yang paling praktis dan ketiga, yaitu Bung Deodatus Sundase, Direktur Institut Marhanisme 27. Beliau akan membahas tata kelola KDMP dari sisi pemetaan aktor, administrasi birokrasi, hingga politik anggarannya. Siapa bermain dan siapa yang diuntungkan? Kepada Bung Deodatus, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat malam kawan-kawan semua. Malam Bung. Pak Putra dan Bung David, bagaimana posisi keilmuannya bicara tentang governance ya. Yang kemudian kan bagi kita yang di institut ini ya melihatnya itu sebagai praktek maladministrasi ya, yang beberapa kita udah melakukan kajian dan juga advokasi. Kemudian kan memang Institut Marhanisme kan bukan kita memposisikan, bukan sekedar melakukan penelitian atau riset. Nah, yang kita kerjakan adalah bagaimana selain kita menemukan persoalannya terkait
KDMP tersebut, memang kita sepakat memang dari awal kan kita melihat koperasi ini ya, bukan dalam posisi kita untuk mengajak kawan-kawan untuk menolak secara mentah-mentah ya. Artinya kan kita sepakat koperasi yang terjadi saat ini kan dia bukan berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992. Nah kemudian dalam proses pelaksanaannya kita memang banyak menemukan memang misalnya tadi dalam perspektif Bung David kan governmental ini kan melihat bahwa teknologi negara kan memang yang kita lihat bagaimana siapa yang memainkan peran tersebut. Nah, kemudian kan memang kalau kita melihat dalam posisi rejim saat ini ya negara saat ini memang ketika dipaparkan tadi oleh Bung David dan Pak Putra kan memang lihat sangat sentralisme ya. Izin Bung, suaranya hilang. Halo? Udah dengar Bung? Oke, lanjut. Nah, memang kita sepakat memang kita kalau kita melihat narasi populis rejim saat ini memang kita nggak mungkin menolak Bung. Apa yang koperasi pasal 33 memang kita nggak nolak sebenarnya. Tapi proses yang tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan dan Pak Putra sama Bung David tadi kan memang kita melihat proses pelaksanaannya yang kita lihat sehingga institut ini bergerak dia akhirnya bukan sekedar meriset menemukan persoalan tersebut sehingga kita juga melakukan advokasi. Beberapa langkah-langkah formil itu kita udah melakukan misalnya melakukan nota keberatan. Pertama kan nota keberatan yang kita lihat KDMP tersebut kan berdiri atas inisiatif presiden ya, yang kemudian dia membuatkan instruksi yang sifatnya itu internal, itu Impres nomor 9 tahun 2025 dan nomor 17 tahun 2025. Nah, Impres tersebut ini di sini kan ada Bung Charles, terus yang di Institut Maranisme yang mengkaji bagaimana sih dia secara hierarki hukum. Impres tersebut kita mengkajinya bahwa memang tidak sesuai dengan hierarki hukum. Sehingga beberapa pendiskusian kita, kajian kita memang kita akhirnya menyimpulkan bahwasannya dugaan besar kita bahwasannya kita mengatakan memang KDMP tersebut ini merupakan korupsi by design gitu loh, korupsi yang secara sistematis. Karena dia menghilangkan apa seharusnya koperasi diletakkan pada posisi desa, dia harusnya di desa, akhirnya dia langsung dari atas ke bawah. Nah kemudian kan memang yang disampaikan oleh kawan-kawan kan desa akhirnya bukan lagi sebagai subjek, dia akhirnya cuma sebagai objek. Dan memang undang-undang berdirinya Impres nomor 9 dan 17 ini atas instruksi presiden ini akhirnya kan memang PMK itu mengeluarkan peraturan memang peraturan. Nah sehingga dana desa itu dipotong. Dana desa tersebut kan dipotong dipangkas gitu loh. Dari 2006 itu kan sebesar 58%. Dari 60,57 triliun menjadi 25 triliun. Nah itu transfer lanjut dan itu via PMK. Dan dia mendirikan Undang-Undang Nomor 7 2026 peraturan menterinya. Nah itu seharusnya kan seharusnya dalam perspektif hukum nggak bisa menteri itu mengeluarkan peraturan karena itu impres sebenarnya. Sehingga itu banyak celah, memang ada banyak celah yang bisa diadvokasikan. Nah, namun memang koperasi yang kita lihat saat ini kan memang koperasi itu bukan sifatnya produksi ya. Sehingga metode simpan pinjamnya, metode kredit apanya itu bermasalah semuanya. Dia sangat distributif, kemudian kan persoalan KDMP ini kan dia akan lebih luas dari MBG ya, karena dia bicara keterlibatan militer dalam desa, harus menyiapkan kas desanya, misalnya menyiapkan lahan untuk pembangunan gerai dan lain hal. Nah di sini kan kita melihat desanya hanya sebatas objek semata. Dan kemudian konfliknya akan masif gitu loh ke depannya. Dan posisi militerisme ini kan sebenarnya dalam urusan koperasi desa ini kan melibatkan TNI ini kan akhirnya kita merasa ini menjadi satu persoalan sebenarnya yang harusnya koperasi kalau kita berkaca kepada negara-negara di Eropa ya, misalnya negara-negara bisnis itu kan dia menjadi gerakan sosial, warga negaranya memiliki saham tersebut sebenarnya. Nah kalau koperasi di Indonesia karena dia sifatnya dari atas dan kita sebenarnya udah punya pengalaman gitu loh, kegagalan dalam koperasi.
Misalnya kalau kita di kampung kan kita kan melihat tuh KUD apa gudang-gudang KUD itu yang akhirnya desa yang koperasi yang tidak berjalan. Nah kita tidak pernah belajar dari kesalahan gitu loh. Sehingga memang bagi kita ini kan persoalan yang sangat sangat serius gitu loh di koperasi ini. Dan memang kita sangat terang ya mau menjelang 2 tahun ya kepemimpinan rejim Prabowo Gibran ini kan apa penggunaan perangkat negara khususnya militer misalnya dalam program-program populis Prabowo ini kan begitu masif memang. Tadi sudah disampaikan juga Bung David kan misalnya asta kitanya kan dari poin nomor 1, nomor 2 sama nomor 6 kan bagaimana untuk menjalankan. Nah namun kan memang beberapa kajian kita RPJM-nya itu nggak sesuai sebenarnya memang nggak ada dalam RPJM semua. Nah cuman memang koperasi yang dijalankan KDMP yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, memang saya sepakat tadi sama Pak Putra. Kita kan bukan nolak koperasi ini. KDMP ini kita sulit bilang, kita mungkin akan mengatakan dia bukan koperasi sebenarnya. Karena tadi prakteknya tidak sesuai dengan apa yang misalnya digagas oleh Bung Hatta, terus kita juga bingung ini prosesnya dia menggunakan militer. Nah sehingga dalam pelaksanaan apa KDMP ini kan begitu terlihat gitu loh. Kalau kita melihat peta aktornya kan sesederhana mungkin. Siapa-siapa aja yang terlibat di dalam, misalnya transfer uangnya dari PMK itu kan langsung ke Dandim, Korem, dan undang-undang kan yang lahir dari Inpres ini, termasuk PMK, P2SK itu kan lahir itu bagaimana mengatur desa harus bisa minjam, kemudian bagaimana cara apanya kalau desa nggak bisa bayar apa langkah selanjutnya. Nah ini yang kita lihat itu sebenarnya kan tidak bisa menerbitkan memang. Memang ini beberapa pendiskusian intens kita memang negara sangat jeli di sini memang. Dia menggunakan Inpres ya memang sifatnya internal, tapi dia bekerja di ranah eksternal gitu loh. Sehingga kita menemukan birokrasi yang seharusnya bagaimana bicara transparansi itu kita tidak menemukan gitu loh. Misalnya kita melihat Inpres nomor 17 itu kan dalam pengadaan koperasi Desa Merah Putih itu kan diserahkan ke Agrinas. Kemudian kan kita tahu sendiri Agrinas ini hanya dirutnya aja yang sipil. Beberapa komisaris itu adalah purnawirawan TNI, Angkatan Darat bintang 3 semua. Nah ini yang kita temukan dan memang kita juga sudah beberapa kali melaporkan di KPK Kejaksaan untuk segera membongkar ini. Dan kemudian kan Koperasi Desa Merah Putih ini kan bukan sekedar ngurusin gerai ya. Memang saat ini kan kita viral kan memang melihat gerai dan lain hal. Tapi kan problemnya ketika Undang-Undang Inpres nomor 17 tahun 2005 itu sehingga Agrinas lah yang megang tender itu kan menghilangkan fungsi LHKPN lembaga tender yang disiapkan oleh negara. Misalnya lebih dari 200 juta harusnya dilihat secara transparan. Nah kemudian kan ini kan dihilangkan gitu. Betul memang dalam perspektif government ya itu bisa aja diadakan seolah-olah itu ada tapi tidak menggunakan prosedur itu loh karena negara sangat sentralistik di sini. Nah kemudian kan yang kita lihat lebih jauh misalnya kenapa tiba-tiba dana desa itu bisa dipotong. Ini kan persoalan fiskal kita kan yang memang kita kan misalnya bicara koperasi memang kita bukan perdebatan dalam hal untuk memberhentikan atau apa ya atau stop KDMP dan lain-lain. Tapi setidaknya kita melihat bagaimana sih kondisi fiskal kita, kondisi keuangan negara kita. Sehingga kan ketika mau berjalan dengan baik koperasi ini, dia harus bersifatnya produksi sehingga masyarakat di ekonomi pedesaan itu dibangun gitu loh. Kalau kita lihat KDMP yang saat ini kan memang dia memang tidak bisa. Dia memang sulit ya untuk membangun ekonomi perdesaan karena beberapa desa-desa tersebut kan belum juga menyediakan lahan-lahan untuk pembangunan gerai. Nah, dan semuanya dan semua perangkat negara dipaksa untuk melakukan. Kalau kita berangkat dari program, dia ini kan yang dijalankan oleh Kementerian Koperasi. Namun dalam pelaksanaannya dia lebih banyak menggunakan Agrinas gitu loh. Agrinas terus Menteri Koordinator Pangan dan semua mengundang militer. Semua mengajak Menhan, mengajak institusi tentara untuk terlibat dalam misalnya satgasnya, terus pengadaan dan lain halnya. Makanya koperasi KDMP tersebut ini
dia yang banyak mengelola instrumen tersebut ya tentara gitu loh. Tentu kalau kita melihat aktornya, ya pasti kita nggak bisa pungkir gitu loh, terlibatan TNI itu sangat besar. Nah, namun kan nggak semua orang berani gitu loh, kalau misalnya kita dalam advokasi gitu kan, menyebut nama-nama satu-satu, karena kita tahu sendiri apa watak dari tentara kita kan. Nah, konflik-konflik yang terjadi di KDMP ini kan konflik agrarian kan begitu masif ya. Misalnya ada pembangunan desa merah putih, terus ada beberapa target itu bukan sekedar gerai gitu loh. Nah, sejauh ini kan memang kita melihat pendirian KDMP tersebut ini dia sifatnya memang sangat dari atas ke bawah. Kemudian kita melihat ketika birokrasinya dipangkas terus digunakan memang beberapa apa instrumen negara sesuai dengan Impres nomor 9 tadi dengan Impres nomor 17, ya kan kita kelihatan aktor semua yang main di sini adalah hanya segelintir orang, hanya segelintir aja gitu loh. Nah, sehingga keterlibatan masyarakatnya saat dipaksa mereka menjadi anggota koperasi, sehingga sifat koperasi yang dia harus sifatnya sukarela itu hilang semua begitu. Nah, itu yang kita melihat begitu loh. Dan bagaimana otonomi desa itu dihilangkan, terus kemudian dengan kondisi perekonomian kita yang buruk ya. Nah, sangat sulit gitu loh kita melihat KDMP ini dia seperti koperasi tadi. Dan saya sepakat tadi, apakah KDMP ini disebut koperasi ya? Mungkin kita bisa sama-sama menyimpulkan kalau prakteknya seperti ini, ya kita dengan bisa melihat gitu loh bahwa koperasi tersebut, KDMP tersebut bukan koperasi gitu loh. Kalau dia koperasi, harusnya dia berlandaskan undang-undang, dan KDMP ini dia berdiri tanpa peraturan undang-undang gitu loh. Ini sangat bermasalah. Sudah berjalan 1,5 tahun lebih, mau menjelang 2 tahun, dia tanpa peraturan undang-undang. Tiba-tiba menteri-menterinya ataupun perpres lah paling standar, perpu begitu, itu tanpa itu gitu loh. Nah, sehingga tadi PMK P2SK itu mengeluarkan peraturan itu sangat bermasalah. Padahal impres tersebut dia sifatnya itu instruksi dalam internalnya. Nah, mungkin itu sih pengantar diskusi kita untuk bagaimana kan melihat KDMP ini, siapa yang paling diuntungkan. Ya mungkin sejauh ini kan kita bisa saya secara pribadi kan menyimpulkan gitu loh, 1,5 tahun menjelang 2 tahun ini yang paling diuntungkan adalah lembaga-lembaga yang ada di dalam Impres nomor 9 dan nomor 17. Sehingga kan banyak keributan di publik, tender-tender yang nggak masuk akal gitu loh. Jadi itu sih kalau dari saya, moderator. Terima kasih banyak kepada Bung Deo atas bedahan yang sangat konkret tentang aktor dan anggaran. Lengkap sudah ketiga perspektif kita malam ini, dari ideologi, kuasa, hingga tata kelola. Bung dan Sarina sekalian, kita telah mendengarkan ketiga pemaparan yang saling melengkapi dan juga saling menguatkan satu sama yang lain. Kini kita masuk ke sesi yang paling kita nantikan, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Saya buka 2 termin. Per termin akan ada 3 penanya. Saya persilakan kepada peserta yang ingin bertanya, bisa untuk dapat melambaikan tangan atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat tersebut. Baik, untuk termin pertama, saya persilakan kepada Bung dan Sarina yang mau bertanya. Halo, halo. Halo. Ya, saya bisa tanya kah? Oh ya, dipersilakan Bung, bisa menyebutkan nama lengkap dan juga dari komisariat dan memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Ya, saya kah? Iya Pak, Oh dipersilakan. iya, saya dari Kupang NTT ini. Ya, nama saya Stefanus Tanitemu. Ya.
itu naskah akademik dari pembentukan atau program dari KDMP ini ada tidak ya? Itu pertanyaan saya. Mungkin itu dulu. Pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Mungkin izin saya menjawab, Bapak Stefanus. Sampai hari Iya, iya. ini kita pun masih kebingungan mencari di mana naskah akademik terkait pembentukan KDMP ini, karena ketika kita browsing itu yang keluar hanya impres-impres saja, tetapi bahkan undang-undang terkait koperasi Desa Merah Putih ini tidak ada. Mereka berpayung pada undang-undang koperasi sebenarnya, walaupun prinsip atau mekanisme kerjanya itu sama sekali bukan tadi yang dibilang Bung Deo itu sama sekali jauh dari kata koperasi gitu. Jadi mereka ini apa ya istilahnya, mereka menggunakan kata koperasi, tetapi mereka ini sebenarnya tidak menggunakan prinsip koperasi gitu. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan sedikit mungkin Pak Stefanus. Ya, baik, terima kasih. Mungkin izin moderator sedikit masuk untuk Pak Stefanus. Mungkin baru 3 minggu terakhir ya rancangan undang-undangnya. Akhirnya kan negara ini kan sadar memang, rejim ini sadar gitu loh, bahwasanya dia selama 1,5 tahun menjalankan KDMP ya, bukan koperasi ya. Itu tanpa regulasi, dia baru menyiapkan rancangan undang-undang. Nanti setelah ini ya kita habis diskusi, saya kirim rancangan undang-undangnya. Rancangan undang itu baru sifatnya rancangan undang-undang ya. Dan DPR kan juga masih reses tanggal 13 baru masuk, mungkin mereka akan membahas. Tapi kan 1,5 tahun tersebut ini tadi izin Pak Putra ini kan artinya kan kita kan melihatnya kan dalam sesi akhirnya kita menemukan kejanggalan kan. Mana mungkin koperasi berdiri dengan anggaran sebegitu besar ya, sebegitu besar tanpa peraturan undang-undang. Makanya KDMP ini jarang sekali orang akan melakukan judicial review gitu loh, atau menggugat gitu loh, karena dia berdiri karena impres. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah dari Bung dan Sarina, apakah ada yang masih mau bertanya? Tinggal 2 penanya lagi di satu termin ini. Ada Kakak Serina dari Bumi Rahimnya Pancasila. Oh iya, dipersilakan. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Bung Agung, Ketua Termandat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dari Gemeni Cabang ND di Bumi Rahimnya Pancasila. Untuk KDMP, permasalahan yang hari ini sedang dibicarakan di publik dan sempat didatangi langsung oleh Wakil Presiden kita yaitu Bapak Gibran, karena memang SDN Wolomoni waktu itu digusur untuk dijadikan sebagai KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Negara hadir untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi kita berbicara soal kesejahteraan masyarakat harus diperkembangkan dengan pemberdayaan masyarakat. Kita berbicara soal pemberdayaan masyarakat, maka mindset masyarakat itu harus diperkembangkan. Maka untuk itu NTT sangat membutuhkan pendidikan, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi dengan ambisius yang seperti dikatakan oleh Abang Dendi, saya sepakat bahwasannya hari ini Prabowo dan Gibran menggunakan tangan besi untuk menjajah masyarakatnya sendiri, yaitu ditunggangi oleh TNI. Maka sarana dan prasarana pendidikan itu digusur untuk melakukan pembangunan KDMP. Setelah itu, di Desa Sobo, Kabupaten Ngada, itu juga lapangan disediakan untuk pembangunan KDMP. Nah, ketika kami hadir untuk mendorong terbentuknya kelompok Karang Taruna, itu menjadi salah satu masalah kemudian
partisipasi kaum muda untuk aktif dalam pembangunan, yaitu bergerak di dalam dunia pemberdayaan, itu terhalang karena memang operasi Desa Merah Putih itu hadir bukan untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi mempersulitkan masyarakat. Dan saya menjustifikasi Prabowo Gibran menjajah masyarakat Indonesia itu sendiri. Sekian dan terima kasih, kita lanjut di diskusi. Kepada Bung David dan Bung Deo dan juga Bung Putra dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, izin menjawab, Bu Moderator. Mungkin saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Agung tadi ya. Tetapi yang kasus yang tadi SD itu tidak hanya terjadi di NTT, di sekelas Yogyakarta saja, di wilayah Banten itu terjadi juga. Ada beritanya di mana-mana. Pada akhirnya sekolah itu harus dirobohkan sebelah untuk gedung KDMP gitu ya. Kemudian tadi saya sampaikan ada sawah yang diperuntukkan untuk pertanian, kemudian dibangun gedung KDMP. Tetapi tadi saya sepakat dengan Bung Deo gitu. Memang kita untuk melawan, bukan ya melawan lah kita bahasanya, melawan gerakan KDMP ini memang butuh strategi juga, karena yang kita hadapi ya militer gitu ya. Kita hadapi militer. Karena ini A1 ya. Jadi saya pernah ngobrol dengan banyak kepala desa di Jogja dan Jawa Tengah. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa juga punya hasil obrolan juga. Jadi saya ngobrol dengan beberapa kepala desa itu di Jogja dengan di Jawa Tengah. Mereka mengatakan mereka tidak bisa apa-apa ketika mereka di kantornya didatangi oleh militer untuk meminta lahan yang akan digunakan membangun gedung KDMP itu. Nah, kemudian ancaman-ancaman itu datang kepada mereka dengan ya dikriminalisasi lah kepala-kepala desa ini ketika menolak untuk memberikan lahannya untuk membangun gedung. Nah, kemudian ada poin menarik juga dari kepala desa di wilayah, mungkin David tahu, di daerah Klaten, daerah Jogonalan, itu mengatakan begini, ginilah Mas, daripada kita menolak juga kita nggak bisa menolak, ya udah kita ini aja, kita izinkan aja menggunakan lahan dan kemudian kita lihat sejauh mana nanti KDMP ini akan berjalan. Kalau menurut kepala desa itu gedung berdiri nanti kemudian tidak akan ada isinya. Itu yang disampaikan kepala desa kepada kami. Kemudian kami juga mengatakan kepada kepala desa, bikin konsolidasi. Kita konsolidasi untuk menolak Koperasi Desa Merah Putih. Tetapi mayoritas kepala desa sekarang lebih memilih untuk menahan diri gitu. Itu yang terjadi. Dan kalau teman-teman berkutat di desa gitu ya, kepala desa hari ini atau pemerintah desa hari ini itu sudah lesu bicara soal. Aku yang balik berjalan di gudak itu Pak, jadi Bapak diamlah. Bapak Gimana? yang sakit. Halo. Aku hidar di tengah jalan itu. Nah jadi ketika kepala desa ini bahkan untuk konsolidasi pun enggan, kita pun kami di akademisi pun bingung hari ini. Memang duit waktu tuh aku nak Lampung, ada Bapak nak naging dia nih. Izin Mbak, mungkin dimatikan dulu mungkin. Izin Pak, bisa dimatikan suaranya. Izin. Oke, lanjut Bung. Oke, jadi ketika konsolidasi kepala desa pun enggan berkonsolidasi, kemudian kita yang di akademisi pun bingung, kita akan memulai dari mana untuk membuka, ya dalam bahasa kasar kita hentikan barang ini gitu. Kenapa kita hentikan? Karena ya tadi seperti Bung Deo bilang, masyarakat itu dipaksa menjadi anggota hari ini.
Dan bahkan alumni kami pun ketika baru lulus di Kalimantan Barat, itu tiba-tiba ditunjuk jadi ketua Koperasi Desa Merah Putih. Ditunjuk, kamu jadi ketua ya gitu. Kemudian ketika dia jadi ketua, alumni kami itu menelpon saya, Pak Bang, ini kita harus gimana? Lah saya bilang, kenapa kau mau jadi ketua begitu? Karena di desanya itu tidak ada pilihan lain, karena pemerintah desa tidak ada yang boleh jadi ketua, harus mencari orang lain. Kemudian karena dia adalah lulusan ilmu pemerintahan yang dikira paham tentang koperasi Desa Merah Putih, ditunjuklah dia jadi ketua koperasi gitu. Dan sekarang mereka bingung ketika pembangunan, ketika pemilihan lahan, bahkan ketua koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk oleh desa ini tidak digunakan oleh PT Agrinas gitu loh. Maksudnya tidak diajak diskusi dulu, tidak diajak musyawarah. Nanti gedungnya di sini, nanti kita bisnisnya ini gitu. Tidak ada obrolan itu. Yang keluar malah isu soal KDMP ini akan menjadi saingannya Indomaret Alfamart gitu. Sedangkan kita tahu tidak mungkin kita bisa melawan retail sekelas Indomaret Alfamart gitu ya. Apalagi dengan konsep koperasi KDMP yang hari ini tidak jelas ini mau bisnisnya apa. Nah, kemudian ada pertanyaan saya ketika saya bertemu dengan orang yang waktu itu di daerah Sleman gitu, ketemu orang yang sedang membangun itu kalau nggak salah dia perwakilan dari PT Agrinas, itu saya tanya. Kemudian kalau di koperasi Pak, saya bilang itu ada sistem SHU namanya, sistem hasil usaha yang akan dibagikan kepada seluruh anggota. Kalau anggota di koperasi ini kira-kira 1.000 saya bilang, itu kayak gimana bagi SHU-nya? Bahkan orang PT Agrinas pun, yang perwakilan PT Agrinas pun bilang, izin Pak, kami itu hanya menjalankan tugas. Lah, kemudian saya bilang lah, kalau Bapak menjalankan tugas terus gimana nasib bangunan ini, kemudian bagaimana nasib dana desa yang terserap ke sana, yang kalau boleh kita bilang setiap tahun itu hampir terpotong sekitar 1 sampai 1,4 miliar gitu. Bahasa kasarnya begitu. Karena desa hari ini hanya bisa, kalau di DIY itu hanya bisa menerima 371 juta sekian. Dari biasanya mereka nerima 2 miliar, 1,7 M gitu. Kemudian dipangkas gitu. Nah, bahkan orang PT Agrinas yang kita temui di lapangan pun nggak tahu. Bahkan ketika saya pernah ngobrol dengan salah satu orang Koramil bilang, izin Mas, kami itu hanya menjalankan tugas. Lah, ketika orang di lapangan aja ketika kita tanya mereka tidak tahu apa-apa terkait dengan itu karena hanya menjalankan tugas jawabannya. Kemudian ini kan menimbulkan pertanyaan yang penting gitulah. Siapa kemudian yang mengendalikan barang ini gitu? Mungkin tadi Bung Deo bilang langsung mungkin ya di era rezimnya Prabowo ini ya mungkin para petinggi negara itu gitu yang mengendalikan ini. Tetapi para petinggi negara pun nggak tahu ini koperasinya dibangun di tengah kuburan, koperasinya gedungnya dibangun di atas gunung, ada yang dibangun di tengah hutan, ada yang dibangun di tengah sawah yang bahkan jauh dari pemukiman. Nah, kemudian yang menjadi mirisnya kan dana desa ini yang digunakan adalah untuk pembangunan desa gitu loh, untuk kesejahteraan warga itu yang diambil gitu. Sedangkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 gitu ya, Junto nomor 3 tahun 2024 itu masih berlaku loh pasal 72 tentang dari mana sih sumber pendapatan desa itu gitu. Yang berasal dari APBN yaitu dana desa gitu kan. Tetapi ketika kita berdiskusi kemarin di Jakarta dengan beberapa tokoh penting bertanya tentang koperasi Desa Merah Putih ini, jawaban mereka, ya kita ikuti arahan presiden saja Mas, katanya gitu. Lah, kami pun yang di akademisi ya hari ini kebingungan juga sebenarnya. Kira-kira mungkin begitu, Ibu Moderator. Mungkin nanti ada tambahan dari David atau dari Bung Deo. Matur nuwun. Terima kasih. Baik, sebenarnya ini ya, saya ingin menambahkan gitu. Kalau dari teman saya sebenarnya itu ngomongin soal anggaran dan lain-lain itu
desa bahkan sedikit pun itu tidak tahu. Jadi ya anggarannya nanti itu berapa besarannya misalkan dia itu tidak tahu gitu terkait dengan besaran anggaran Koperasi Desa Merah Putih itu. Cuma yang mereka tahu ya mereka itu dipangkas dan itu secara otomatis dan dia bilang yang awalnya 1 M lebih itu hanya tersisa 300 juta. Lalu kemudian saya tanya kan, terus ngomongin pembangunan nanti yang kalian Bapak kan punya visi misi gitu kan. Dia bilang ya kami siasati dengan menganggarkan seminim mungkin katanya. Mungkin hanya itu sih. Tapi terkait dengan ada apa namanya? Takut kepada Koramil dan lain-lain itu sejauh ini aku masih belum ada info sih terkait dengan itu. Jadi tahunya cuma aku hanya ini menanyakan anggarannya berapa terus mereka ya tidak tahu. Dan juga ngomongin transparansinya emang KDMP ini ya tidak ada transparansi sama sekali. Jadi kalau kita katakan bahwa ini korupsi besar-besaran bagi mereka yang rezim-rezim yang kemenangannya Prabowo ini, itu mungkin benar sepertinya. Karena kan yang bermain kan TNI, terus kemudian ada menteri-menteri, PT Agrinas dan lain-lain. Jadi ini bentuk korupsi laten sebenarnya yang ada di desa sehingga bagaimana sekiranya bahkan sedikit pun desa itu tidak dibiarkan untuk korupsi gitu. Jadi korupsinya udah ada di atas gitu. Yang kita tahu kan stigma buruk dari desa itu kan bahwa terjadi korupsi dan lain-lain. Sedangkan anggarannya cuma 1 M lebih. Meskipun korupsi kan nggak besar-besar amat kira-kira. Kan begitu. Sehingga ini kalau menurut saya ini korupsinya ya main di atas. Jadi bagaimana sekiranya tidak menikmati sedikit pun meskipun di desa itu ya kalau ada korupsi itu. Kinanya itu dari aku. Terima kasih. Ini ada satu penanya lagi yaitu atas nama Andri Kurniawan Tafonao yaitu anggota DPC Gemini Jaksel. Izin dia bertanya bagaimana mitigasi risiko untuk mencegah potensi gagal bayar yang dapat membebani keuangan atau dana desa tersebut. Bisa saya ulang pertanyaan lagi, yaitu bagaimana mitigasi risiko untuk mencegah potensi gagal bayar yang dapat membebani keuangan atau dana desa tersebut. Terima kasih. Izin menjawab ya. Kalau ini kan otomatis kalau gagal bayar itu sepertinya ini udah ditanggung dana desa. Karena kan yang nggak mungkin gagal bayar, tapi kan yang jadi ininya yang dikorbankan itu dana desa itu sendiri gitu. Karena kan dana desa secara otomatis dipangkas oleh ini dari Kementerian Keuangan itu sendiri untuk membiayai KDMP. Dan ngomongin ketika ini, anggaplah kita berpikir positif gitu, terus berhasil gitu KDMP-nya gitu, usahanya jalan. Saya tantang, saya sebagai CEO orang ini apa namanya Warung Madura, sejauh mana nanti keuntungan KDMP itu ketika bersaing dengan Warung Madura gitu. Karena apa? Secara analisis kelayakan tempatnya aja itu ada di ini di gunung. Siapa yang akan beli di sana gitu? Jadi untuk mitigasinya ya nggak ada sih sepertinya. Karena kan ini udah yang dikorbankan sebenarnya dana desa. Dan konsekuensinya ketika dana desa itu habis, nggak ada kegiatan lagi di desa. Nggak ada yang namanya pembangunan untuk mesejahterakan masyarakat desa itu sendiri. Kalau semisal butuh apa namanya irigasi dan lainnya itu nggak ada karena uangnya udah habis. Mungkin itu bisa ditambahkan mungkin dari Pak Putra atau Bung Dew. Bung Dew. Ya, izin nambahkan. Ini memang isu di awal memang bagaimana kan gagal bayar. Karena yang kita tahu dulu dana desa tetap masuk secara utuh 100% kepada desa kan gitu. Tetapi dengan pola yang terjadi di 2026, dana desa itu dipangkas langsung dari pusat gitu ya, dari Kementerian Keuangan langsung memangkas dana desa itu. Kemudian desa hanya menerima 300 sekian juta. Ada yang 400, ada yang 371 gitu ya. Nah,
Dan 371 juta itu yang ada di desa sekarang itu menanggung beban BLT dana desa, menanggung beban biaya stunting, menanggung beban biaya padat karya tunai, itu ya. Kemudian menanggung beban biaya ketahanan pangan. Nah, kemudian ketika kami bertemu dengan kepala desa, kami hitung-hitungan, dana free yang bisa digunakan di desa itu adalah sekitar 50 sampai 70 juta. Itu dana free yang bisa digunakan oleh desa. Jadi ya itulah yang bisa dipakai nanti untuk dana pembangunan misalnya seperti irigasi seperti disampaikan David, jalan. Tetapi kan membangun jalan pakai dana 50 juta, jalan apa yang kita bangun gitu kan. Hanya berapa meter udah habis duitnya. Dan kalau tadi dibilang gagal bayar, sepertinya memang tidak ada istilah gagal bayar karena seluruh nanti biaya yang diakibatkan dengan adanya KDMP itu akan langsung dibayar oleh Kementerian Keuangan kepada Bank Himbara. Itu seperti yang disampaikan Pak Purbaya waktu itu. Jadi kira-kira gitu Bung Andri Kurniawan. Oke, Bung. Terima kasih. Mungkin saya izin menjawab ya sebenarnya terkait apa bagaimana gagal membayar ya. Karena memang kita apa ya secara nggak langsung kan seolah-olah ini kan dinormalisasi pasal kegagalan itu ada di desa gitu loh. Yang kemudian kan memang kita kan akhirnya mengembalikan pertanyaan bagaimana kalau misalnya Agrinas gagal dalam tender tersebut. Nah itu yang akan kita upayakan gitu loh. Ya sehingga kita bukan sekedar dalam posisi mempertanyakan, misalnya ketika Pak Putra selaku akademisi kan bagus banget menjelaskan posisi birokrasi terus misalnya Bung David dengan skripsinya menempatkan teknologi negara. Nah di situ yang menurut kita bagiku dan kawan-kawan di situ dan kawan-kawan di sini lah, misalnya memang mau melakukan advokasi, nggak ada pilihan bagi kita memang. Kita harus bisa melakukan advokasi dan di kita di Institut Marhenisme kan kita sebenarnya membuka juga kita kan membuat KDMP Watch ini kan membuat laporan yang supaya untuk bisa menopang kita gitu loh ketika kita melakukan advokasi. Dan memang kita juga akan segera juga ke Ombudsman. Kemarin kita mitigasi langkah-langkah formilnya kita udah lakukan mengirim nota keberatan kepada Presiden karena KDMP berjalan tanpa peraturan undang-undang. Kemudian juga ke DPR, MPR kita udah melakukan memang. Nah yang kita berharapkan karena KDMP ini akan lebih berbahaya dari MBG sebenarnya. Akan lebih berbahaya gitu loh. Nah misalnya kayak di NTT kan misalnya di Adonara tersebut. Konflik di sana itu kan memang udah konflik soal lahan itu udah menjadi turun-temurun sebenarnya persoalan lahan. Kemudian ketika ada lagi KDMP dengan syarat politis dengan motif korupsinya tinggi sekali dari atas ini ke bawah. Akhirnya keributan gitu loh. Nah bagaimana logika kita membalikan apabila kegagalan negara terus kemudian kita sebagai warga negara yang memang punya hak secara konstitusional bagaimana kita melakukan gerakan perlawanan. Memang mitigasi kita secara hukum artinya kan kita sudah secara gamblang memang melihat bagaimana posisi negara kita ya yang hari ini kan kita tahu betul dia memberantas korupsi sembari korupsi kan memang akhirnya kita melihat begitu kondisinya. Nah koperasi ini kan misalnya kalau kita berangkat dari negara-negara Eropa, negara-negara Western itu kan menjadi gerakan sosial. Saya rasa kalau kita diskusi seperti ini kita masifkan akan menjadi gerakan bagi kita juga sebenarnya. Bahwa koperasi sebenarnya bukan seperti itu gitu loh. Nah karena kalau kita bicara mitigasi memang betul tadi disampaikan dia akan langsung dari Himbara akan melakukan itu. Tapi persoalannya ini itu semua yang dilakukan adalah bagaimana Satgas dan lain hal itu kan keterlibatan militer juga Satgasnya. Itu kan kemarin kan diajak sama Menteri Koordinator Pangan Zulhas dan lain hal mengajak untuk keterlibatan karena ini kan sifatnya sangat distributif ya. Dan ketika kegagalan tersebut mereka juga menyediakan tiba-tiba ada aturan kilat, undang-undang kilat yang disebut dengan undang-undang P2SK. Nah, memang bagi kita misalnya melihat kejanggalan KDMP ini ya, secara administrasi kan memang begitu gamblang ya misalnya dari skripsinya Bung David tadi kita udah bisa lihat terang gitu loh bahwasanya perangkat negara yang disiapkan itu bukan untuk menjalankan koperasi yang sesuai dengan
cita-cita koperasi tersebut, misalnya untuk menjalankan pasal 33, terus kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, itu kan tidak seperti itu sebenarnya. Nah, ini yang kemudian kita kan sangat khawatir gitu loh. Misalnya ketika hal-hal yang ini udah kita melihat dengan terang akan terjadinya kegagalan, kemudian kan Menteri Koperasi pun juga menambahkan gitu loh, akan mengurus tambang, sawit dan lain hal. Dan saya udah tahu lama ini sebenarnya, Bung. Dan kawan-kawan itu udah direncanakan sebelum Prabowo dilantik, udah ada direncanakan memang akan diadakan tambang dan lain hal. Yang jadi persoalan kan kita ini kan nggak punya infrastruktur sumber daya manusianya atau manusianya yang mumpuni ya untuk mengelola. Kemudian koperasi ini akan menjadi korporasi atau seperti apa gitu loh. Nah, ini yang bagi kita untuk mengatasi KDMP ini kan mau nggak mau kan kita harus sama-sama ya membenarkan gitu loh, mempublikasikan bahwa koperasi yang seharusnya seperti ini gitu loh, dia harus bersifatnya sukarela. Kalau dia dari awal datangnya karena keterpaksaan dan lain hal, ya pasti ada yang dilakukan gitu, ada yang dilanggar gitu loh, baik secara administrasi, sehingga kita memiliki dugaan gitu loh, dugaan bahwa ini merupakan korupsi by design gitu loh. Dan ini secara sistematis gitu loh. Dan ini kan banyak kita melihat secara mikro bagaimana dampaknya pada masyarakat. Tapi kan kalau dalam posisi negara kita kan kita udah disandra semua gitu loh, Bung. Barang-barang yang kita pakai di MBG dan KDMP ini kan semuanya impor semua, Bung. Impor semua. Artinya memang dari awal Prabowo menjadi presiden itu dia tuh ya udah memang berdiri rejim impor gitu loh. Dia nggak mungkin berdiri sendiri. Tapi itu mungkin agak terlalu luas, tapi saya melihatnya begitu. Akhirnya bagaimana kita sama-sama, pertanyaan itu membalikan ke kita gitu loh, bagaimana kita sama-sama memitigasi ini bersama-sama gitu loh. Kalau kita berbicara dalam perspektif hukum akan sangat sulit, Bung, memunculkan KDMP ini, mengadakan KDMP ini aja tanpa landasan hukum gitu loh. Itu yang perlu kita edukasikan ke kawan-kawan, sehingga dalam perjalanan sampai saat ini mengingat waktu, instruksi KDMP tersebut belum memiliki landasan hukum. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bung atas tambahannya. Mengingat waktu tersebut, saya memberikan waktu kepada pemateri untuk menutupi acara ini dengan memberikan kesimpulan atau pesan akhir sebelum saya menutupi acara diskusi ini tersebut. Dipersilakan. Ini statementnya. Iya, betul. Kalau dari aku sih, selagi pembangunan desa itu tidak melibatkan desa, dalam hal ini tidak berkolaborasi dengan desa, jadi pembangunan desa itu hanyalah ilusi belaka gitu. Mungkin hanya itu sih dari aku. Terima kasih Bung David. Dari Bung Deo. Mohon maaf kepada Bung Dansar yang ingin mau bertanya, karena mengingat waktu jadi kita batasi untuk sesi tanya jawab, bisa bertanya di lain waktu atau bisa menghubungi, bisa untuk berdiskusi. Sekarang adalah untuk kepada pemateri memberikan kesimpulan atau pesan akhir sebelum kita menutupi acara diskusi tersebut. Mungkin dari saya closing statementku mengajak kawan-kawan juga ya, kebetulan kita di Institut Maranisme membuka riset sekaligus advokasi ya. Kita membuka KDMP Watch untuk bisa membantu kita untuk membuatkan pengaduan-pengaduan yang ada di masyarakat gitu loh, supaya menjadi data buat kita, sehingga ada partisipasinya begitu, sehingga dari kawan-kawan misalnya kawan-kawan dari ND yang ada di grup tersebut bisa sama-sama kita melakukan advokasi persoalan KDMP tersebut. Dan KDMP tidak mungkin berjalan apabila masyarakat desanya tidak dilibatkan partisipasinya. Mungkin itu aja, moderator. Oke, terima kasih. Berikan waktu, semua bisa mengaktifkan kamera tersebut untuk
mengambil dokumentasi sebelum mengakhiri acara diskusi tersebut. Yang mengambil Bung Anci dipersilakan. Oh ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bung dan Sarina semua. Sama-sama Bung. Oke, luar biasa diskusi yang sangat dinamis dan kritis. Karena keterbatasan waktu, saya harus menutupi sesi diskusi tersebut. Bung dan Sarina yang bertanya belum sempat terjawab, bisa melanjutkan diskusi nanti di lain waktu. Sebelum saya menutup, baik izinkan saya menyimpulkan sedikit benang merah diskusi kita hari ini. Pertama, dari Bung Putra kita belajar bahwa KDMP harus dibaca secara kritis dalam kerangka developmentalisme. Desa tidak boleh menjadi objek pembangunan melainkan subjek. KDMP bisa menjadi alat konsolidasi jika desa punya posisi tawar ideologis yang jelas. Yang kedua yaitu dari Bung David, kita diingatkan melalui lensa governmentality bahwa KDMP adalah bentuk teknologi kekuasaan negara untuk mengatur perilaku desa, maka tugas kita adalah membongkar relasi kuasa yang tidak seimbang tersebut. Yang ketiga yaitu dari Bung Deo, kita diajak semua untuk tidak naif soal aktor dan anggaran tersebut tanpa tata kelola yang transparan dan partisipatif. KDMP sangat berpotensi hanya menjadi bancakan elit baru di desa, bukan alat pemakmuran kaum marhaen. Akhirnya jawaban dari tema kita hari ini memakmurkan warga atau menguntungkan elit sangat tergantung pada kesadaran kritis dan juga keberpihakan kita sebagai kader tersebut. Saya Sarina Paskalina Ikin Resi selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama memandu diskusi ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan di hati para Bung dan Sarina tersebut. Terima kasih kepada para pemateri, panitia penyelenggara, dan seluruh peserta yang telah membersamai diskusi hingga akhir tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Jaya Marhaen. Saya kembali kepada MITS atau panitia tersebut. Merdeka. Merdeka. Izin keluar semua.